Puji syukur pada Tuhan yang mempersatukan kita dalam ibadah kudus pagi hari ini. Terima kasih pada setiap jemaat yang telah hadir tepat waktu. Ini adalah wujud hormat kita kepada Tuhan yang hadir di tengah-tengah kita. Dalam kehidupan ini, seringkali kita diperhadapkan pada berbagai ketidakpastian. Ada masa-masa ketika hati menjadi gelisah karena kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada hari esok. Namun hari ini kita datang pada Tuhan, Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang memegang hidup kita dengan tangannya yang kuat. Mari kita menenangkan hati, mengarahkan pandangan kepada Tuhan, Sang Gembala yang baik. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada hari ini Engkau kembali mengumpulkan kami di hadapan-Mu. Di tengah berbagai pergumulan, kekhawatiran, dan ketidakpastian hidup, kami percaya Engkau adalah Gembala yang menuntun langkah kami. Bukalah hati kami untuk memandang kepadamu dan mengalami hadirat-Mu dalam ibadah ini. Bentuklah kami menjadi bejana yang layak dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian dari Raja Daud akan mengingatkan kita akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Takkan kekurangan
ibadah kita pada pagi hari ini dibuka dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang setia memelihara umatnya dan tidak pernah meninggalkan orang yang berharap kepadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali ketika menghadapi ketidakpastian, kita lebih memilih bersandar pada kekuatan sendiri daripada mempercayai Tuhan sepenuhnya. Kita jadi khawatir, takut, bahkan mengambil jalan yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Saat ini marilah kita datang dengan rendah hati, mengakui dosa dan kelemahan kita di hadapan Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Berdoalah masing-masing secara pribadi sambil singer akan mengiringi dengan pujian. Jemaat dapat ikut memuji setelah selesai berdoa.
Ya Tuhan yang penuh kasih, kamu mengaku bahwa kami sering gagal mempercayai-Mu. Ketika hidup terasa tidak pasti, kami lebih mudah dikuasai ketakutan daripada iman. Kami sering mencari jalan kami sendiri dan melupakan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa, kesalahan, dan pemberontakan kami. Sucikan hati kami dan perbaruilah hidup kami, supaya kami kembali ke jalan kebenaran. Terima kasih karena kasih-Mu yang lebih besar daripada kegagalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang tertulis dalam Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat dosa-dosamu. Syukur pada Allah atas anugerah dan pengampunannya, dan hendaknya hidup kita terus diperbarui. Mari dengan sikap berdiri bersama kita membacakan petunjuk hidup baru yang tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Petunjuk hidup baru. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Setelah menerima pengampunan Tuhan, kita tidak dipanggil untuk terus hidup dalam kekhawatiran. Firman Tuhan mengingatkan bahwa segala beban, ketakutan, dan ketidakpastian dapat kita serahkan kepadanya. Mari dengan iman kita datang pada Tuhan dan menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Kita pujikan, serahkanlah.
karena keberuntungan, spekulasi atau kekuatan diri sendiri. Kemenangan sejati lahir ketika kita hidup dalam kehendak Tuhan, mempercayakan hidup sepenuhnya kepadanya. Karena Kristus telah menang, maka kita pun dimampukan berjalan sebagai pemenang dalam setiap keadaan. Mari kita pujikan Ku Menang.
duduk. Kita akan menyaksikan persembahan talenta dari grup Angklung Serubim dari GKI Pregolan Bunder. Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena Engkau bersamaku. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang Hanya Yesus penolong yang setia. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Maka hanya percayalah kepadanya. Terima kasih untuk persembahan pujian dan talenta angklungnya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Di tengah dunia yang penuh pilihan dan ketidakpastian, kita memerlukan satu pegangan yang pasti, yaitu firman Tuhan. Ketika banyak suara berusaha mempengaruhi hidup kita, kita memilih untuk mengikut Yesus, sumber kebenaran dan hidup. Mari kita persiapkan hati dengan mendengarkan firman Tuhan, dengan menyatakan komitmen kita melalui pujian Yesus yang kupilih.
harapan kami, Engkaulah yang sungguh-sungguh memenuhi hidup kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon Roh Kudus menolong kami semuanya, menolong kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menolong kami untuk memahami firman Tuhan, dan kami mau dituntun oleh kebenaran. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih sebelumnya pada grup Kolintang GKT ya, bukan? Oh GKI, oke. Ya, kita dulu GKI, GKT, GKA dulu itu dalam satu payung. Ya, dalam masa penjajahan, masa Belanda, Hindia Belanda dulu kita disatukan dalam gereja-gereja Chinese. Ya, gereja-gereja Chinese disatukan dalam satu payung hukum, kita melayani bersama di sana. Tapi setelah kemerdekaan kita berpisah baik-baik. Kita bisa baik-baik, nggak ada ya macam-macam ya. Bisa baik-baik dengan visi masing-masing, visi yang juga diberikan Tuhan. Pada saat itu GKT berfokus kepada melayani suku-suku Tionghoa. Kalau GKI waktu itu visinya lebih terbuka, ya. Tapi sekarang GKT, GKI sama, membuka diri untuk semua suku, membuka diri untuk semua bangsa, membuka diri untuk umat manusia. Amin saudara-saudara ya. Itulah gereja Tuhan, sejarah membentuk kita bahwa dalam sejarah itu pun Tuhan menolong, memberkati. Sehingga GKT, GKI, GKA sampai sekarang ada, itu karena berkat dan anugerah Tuhan. Baik, saya harap bukan cuma sekali, setahun minimal 4 kali gitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan membahas satu tema, menang tanpa berjudi. Ya, selama bulan Juni ini kita akan membahas tema besar etika dan moralitas Kristen. Pengantarnya Bapak Ibu sekalian sudah bisa dibaca di warta. Silakan, bagaimana kehidupan Kristen juga harus dinyatakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana tentang ajaran gereja tentang judi? Hidup benar dalam ketidakpastian. Ya, mari kita membaca firman Tuhannya. Kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja 18 ayat 23. Maka sekarang baiklah bertaruh dengan tuanku Raja Asyur. Aku akan memberikan 2000 ekor kuda kepadamu jika engkau sanggup memberikan dari pihakmu orang-orang yang mengendarainya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini dalam kondisi Yerusalem, ibu kota Israel, dikepung oleh Raja Asyur. Sudah lama dikepung, sehingga apa? Muncul ketidakpastian dalam penduduk Yerusalem. Karena kota-kota sekitarnya, Bethlehem dan yang lain-lainnya sudah ditaklukkan Raja Asyur. Tinggal ibu kota, dan itu dikepung, kota yang bertembok itu. Muncul ketidakpastian, kapan selesai ini? Kapan mereka bisa menyerang? Cepat aja menyerang, kita masih bisa bertahan. Tapi Raja Asyur itu pinter, gak apa-apa biar mereka kelaparan. Ya, terancam kelaparan, terancam sakit penyakit, terancam pemberontakan dari kelompok-kelompok radikal yang tidak puas dengan kepemimpinan raja. Jadi situasi pada saat itu sungguh-sungguh gawat, sungguh-sungguh tidak ada kepastian. Tapi raja tetap, kita bertahan. Nah Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah ketidakpastian itu, situasi yang gawat itu, Panglima Raja Asyur berkata, ayo kita bertaruh. Kalau engkau sanggup memberikan 2000 orang yang bisa mengendarai kuda, aku kasih. Itu kata-kata penghinaan saudara-saudara. Maksudnya apa? Udah kamu nyerah aja. Kamu gak punya pasukan lagi. Kamu gak punya pasukan kavaleri lagi. Pasukan tempur. Gak ada, menyerah aja. Coba lihat, kata Panglima Raja Asyur. Segala kota-kota, segala bangsa-bangsa sudah Raja Asyur taklukkan. Dewa-dewanya, Allah-Allahnya sudah takluk. Engkau mengandalkan Allah Yahweh, sama saja tidak ada harapan. Semuanya takluk kepada Raja Asyur. Bapak Ibu sekalian, jadi Panglima ini udah tahu kalau dia bandar ngajak orang berjudi,
pasti bandarnya itu menang, saudara. Nggak ada bandar kalah. Jadi ini suatu kata penghinaan, udah kamu nyerah saja kepada kami akan masuk kotamu dan kamu akan hidup. Di sini timbul suatu dilema. Mau tetap bertahan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, atau menyerahkan kepada Raja Asyur. Di sini muncul yang namanya judi, menang atau kalah. Sepertinya kalau menyerahkan diri kepada Raja Asyur akan tetap hidup. Tapi mereka meninggalkan Tuhan. Sepertinya kalau mereka menyerah, mereka akan tetap sejahtera karena makanan akan muncul lagi. Tapi mereka sudah kalah pada saat meninggalkan Tuhan, saudara. Bapak Ibu sekalian, dalam situasi ketidakpastian ini, Raja Hizkia saat itu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, dengarlah ejekan, hinaan orang-orang tak bersunat ini. Orang-orang bukan bangsa pilihan. Mereka menghina Engkau. Mereka meremehkan Engkau, meremehkan kekuatanmu. Raja mengoyakkan pakaiannya. Bersama rakyatnya, Raja sungguh-sungguh berdoa. Dan pada malam itu, malaikat Tuhan keluar dan menghanguskan, membunuh 185.000 pasukan Raja Asyur, saudara. Raja Hizkia tidak mau menyerahkan dirinya kepada orang lain, kepada raja lain. Dia tetap mau berpegang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah situasinya. Sekarang ini Indonesia itu darurat judi, saudara. Pemerintahan Indonesia telah memblokir lebih dari 3,4 juta situs dan konten judi online sejak Oktober 24 sampai Mei. Ini yang online saja, belum yang on-site, saudara. Yang di rumah-rumah, yang di pinggir-pinggir gang, yang di tempat-tempat gelap, ya, tempat terang juga, belum yang di villa-villa, belum yang di tempat mewah, sampai di gubuk-gubuk kecil, saudara. Ini yang online saja. Tapi Menteri Informasi ngomong, 1 ditutup 100 muncul. Jadi bayangkan, kalau 1 itu 100 muncul, maka yang muncul bukan 3,4 juta saja, tapi dikalikan 100. Perputaran uang dalam judi 2025 saja itu 286,8 triliun, saudara. Triliun nolnya berapa, saudara? Berapa? 6, 9, 12? 12. Wah, ini yang suka judi itu tahu itu ya. Ya. 12 nolnya, saudara. Bayangkan kalau laporan keuangan nolnya sampai 12 gitu ya. Wah, keren banget gitu. Ya. Wah, sangat besar, saudara. Sangat besar sekali. Dan ada 12 juta orang lebih terlibat aktif bermain. Ada yang juga di sini? Ada? Wah, nggak ada yang ngaku, pasti nggak ada yang ngaku. Ya, pasti, saudara, jumlah ini akan berlipat ganda. Akan berlipat ganda. Saya yakin dan percaya dalam tempo dekat ini. Karena akan ada apa? Nah, langsung bola, ya. Itali punya saya, kalau saya Jerman, saudara. Dari dulu tuh Jerman. Pokoknya kalau Jerman Piala Dunia kalah di awal, saya sudah nggak nonton lagi. Nggak akan nonton sampai final. Pokoknya kalau Jerman menang terus saya akan nonton sampai final. Tapi saya nggak pernah taruhan, saudara. Tapi teman saya banyak, tetangga saya banyak sampai sorak-sorak, wah. Karena ada taruhannya. Mereka ngomong, kalau nggak ada taruhannya nonton bola nggak seru, katanya. Ya, betul ya? Betul yang pernah taruhan? Betul ya? Nah, gitu. Nah, 12 juta itu akan bisa berlipat ganda. Karena yang terlibat itu dari anak SD sampai opa-opa. Senang sekali dengan judi bola ini. Dan judi bola ini mempersatukan orang seluruh dunia, saudara. Perang saya yakin itu lupa semua. Ya, perang itu lupa, Ukraina, Iran itu lupa semua. Apalagi masalah ekonomi lupa juga. Harga barang naik, harga bensin naik, lupa semua ke bola. Harga cabai ya, ibu-ibu, harga bawang itu sudah mulai naik, betul ya? Itu lupa semua.
Karena bola saudara. Dan gereja juga Bapak Ibu sekalian itu sunyi senyap. Karena pada saat 1 bulan itu bola, tidak ada KKR. Tidak ada retreat. Perhatikan, gak ada saudara, sudah disetting juga. Saya mau main bola. Tidak ada acara-acara lain. Semua bersatu untuk bola saudara. Ya, kalau mungkin finalnya jam 10 pagi, saya nggak mau bertaruh, itu nggak boleh kan? Anda masih mau datang? Ya, masih mau datang jam 10 pagi? Jerman lawan Italia? Wah, gitu ya. Saya yakin yang bertaruh, yang judi nggak akan datang ibadah. Tapi untung finalnya itu biasa tengah malam ya, saudara-saudara, pagi-pagi. Masalahnya hari Sabtu, besoknya pelayanan, ibadah. Mudah-mudahan tetap penuh saudara ya, karena kita nggak bertaruh. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi Indonesia itu darurat judi. Mengapa orang banyak tetap berjudi, walaupun judi itu memang tidak boleh saudara. Judi tetap menarik orang, karena judi memberi jalan pintas dan harapan menang di tengah ketidakpastian, di tengah kesulitan ekonomi, di tengah hutang yang menumpuk, di tengah kebutuhan-kebutuhan yang makin membesar. Harus segera dipenuhi, harus. Judi menawarkan jalan pintas. Karena iklan judi itu luar biasa saudara. Ya, coba perhatikan, menjanjikan menang mudah dan cepat. Menjanjikan menang MDC, masa depan cerah. Ya. Menang dan mudah, ya ada yang kecil ya, ada. Gampang menang, gampang cuan. Hanya di John Suot. Hah? Oh sorry. Oh John Slot, waduh. Ya gawat pendeta satu ini. Buka slot judi. John Slot, ya ini ada, slotnya ada sungguhan. Dan dia menawarkan menang cepat, menang mudah, pasti cuan. Ya kalah 1 kali tapi menangnya 10 kali. Itu iklan-iklan yang sangat menyesatkan saudara-saudara. Hati-hati dengan konsep-konsep judi. Judi itu menang kalah, 50% menang, 50% kalah. Omong kosong saudara. Bandar selalu menang. Saya lihat podcast siapa yang ikut judi online itu bukan berhikmat, itu orang bodoh. Itu dibohongi. Mana ada orang buka slot kalah saudara. Pasti menang dan kita yang kalah. Hati-hati dengan yang namanya slot-slot seperti ini ya. Tapi kalau Anda cari John Suot, nggak ada saudara. Nggak ada, John Slot ada. Nah Bapak Ibu sekalian, apalagi film-filmnya. Betul, masih ingat ini? Kalau seusia saya tahu ini yang nama Chow Yun Fat dengan Andy Lau. Ya, kalau Chow Yun Fat menang judi, dia disebut the God of Gamblers, dewa judi. Senyumnya kayak begini. Coba lihat kiri kanan senyumnya. Ya, Johan senyumnya mirip. Ya. Dan digambarkan judi itu menarik, meningkatkan adrenalin. Dan karena kita simpati sama lakonnya, sama peran utamanya, pasti menang. Kita nggak sengaja di pikiran kita kok judi pasti menang kayak Chow Yun Fat. Hati-hati Bapak Ibu sekalian, film-film itu menunjukkan industri judi yang glamor, pakai dasi kupu-kupu, ya, pakai jas, cantik-cantik, ganteng-ganteng, pakai mobil mewah. Itu ilusi saudara. Banyak judi orang melarat, banyak judi orang bangkrut. Dan itu bukan 1 2 saudara, banyak sekali. Nah, apa kata Alkitab mengenai judi? Ada 3 alasan utama iman Kristen menolak judi. Yang pertama, judi itu melanggar hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan juga kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yang pertama, judi itu memujuk orang berpaling dari Allah. Seperti Raja Hizkia tadi, ditawarkan, mau ikut aku? Ayo kita taruh, kamu gak akan bisa 2000 orang mengendari kuda, udah ikut aku aja. Ya.
dia ditarik, dibujuk untuk meninggalkan Allah Yahweh, Allah pencipta langit dan bumi. Nah, pada Bapak Ibu sekalian, saya tidak pernah sampai saat ini orang kalau mau judi online, judi onsite, judi apapun, berdoa dulu. Pak Emil tolong doakan, saya mau judi online, ini ketoi menang Pak, John Slot Pak, wah gitu ya. Nanti kalau menang itu miliar Pak, kalau menang 1 miliar wis, nanti perpuluhan 1 juta Pak. Pak Emil ono lah, wah ya kalau anak mandi ya, nggak ada saudara, karena dia tahu judi itu nggak boleh, judi itu dosa, judi itu melanggar hukum kasih. Tidak pernah ada orang judi doa dulu saudara-saudara. Judi kalau mau menang, supaya pasti menang, bukan berdoa, tapi lari kemana? Ke dukun, lari ke orang pintar, lari kepada horoskop, lari kepada peruntungan-peruntungan, lari kepada primbon-primbon. Ya, hari ini gimana tanda-tandanya? Ya bisa dilihat seperti itu untuk judi saudara-saudara, dan itu sudah meninggalkan Allah. Pada saat kita berjudi, kita mengharapkan kemenangan. Pada saat kita masuk judi, kita sudah kalah saudara-saudara. Kita sudah meninggalkan Allah, dan itu berarti kekalahan terbesar dalam hidup kita. Kita hanya mau yang instan, tapi kita sudah kalah total. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi judi itu melanggar hukum kasih. Yang pertama itu meninggalkan kasihnya kepada Allah. Yang kedua, berjudi itu menghancurkan martabat manusia. Pada saat kita menang, maka kita tersenyum seperti Chow Yun Fat itu, tersenyum di atas penderitaan ratusan, ribuan, jutaan orang. Yang menang itu cuma 1-2, yang kalah itu jutaan saudara. Firman Tuhan berkata, berbahagialah sama orang berbahagia, tertawalah sama orang yang tertawa, sedihlah sama orang sedih, berdukalah sama orang berduka. Ada empati. Tapi pada saat kita tertawa di atas penderitaan orang, itu menghancurkan martabatmu, menghancurkan martabat orang lain. Dan itu melanggar hukum kasih sesama. Itu orang paling egois saudara. Pernah kita tertawa atas penderitaan orang lain? Senang orang lain susah? Orang lain bangkrut kita senang? Yes, perusahaanku maju, orang lain bangkrut, syukurin. Itu namanya parah saudara. Etika Kristen, moralitas Kristen tidak pernah mengajarkan hal-hal demikian. Itu kalau kita menang. Kalau kita kalah, apakah orang peduli? Kasihan Pak Andi, kasihan Pak Hugo gitu, kasihan Pak Emil. Ya wis bagilah, tak bagi ya, 50-50. Enggak ada saudara. Mereka enggak peduli dengan penderitaan kita. Orang menang tidak peduli dengan yang kalah. Dan itu yang terjadi dalam industri judi, dalam dunia judi. Dan itu melanggar hukum yang terutama dan yang utama, yaitu hukum kasih saudara. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan sekali-sekali berjudi. Sungguh-sungguh itu tidak dikehendaki Allah. Tuhan tidak pernah menganjurkan atau membolehkan, justru itu dilarang. Karena itu meninggalkan Allah dan menghancurkan martabat manusia. Yang kedua, judi merusak etika kerja dan moralitas Kristiani. Dalam kekristenan, kerja keras itu sangat dihargai. Jujur sangat dihargai. Kreativitas yang positif itu memang didorong untuk seperti itu. Tapi kalau judi, itu kan orang malas, mau cepat untung dengan jalan pintas, dengan mempertaruhkan segala-galanya, bahkan kalau enggak sekarang kapan lagi ada kesempatan menang 50%. Itu otaknya sudah dicuci saudara, padahal kesempatan menang itu cuma sedikit sekali. Sedikit sekali sekarang. Kenyataannya statistik yang menang itu cuma 1-2 dari jutaan. Kalau menangnya 50%, maka ada 50% menang, 50% kalah saudara. Kenyataannya tidak demikian.
membuat orang malas, membuat orang tipu sana, tipu sini. Dan muncullah kreativitas yang negatif, saudara. Dalam etika Kristen, bekerja itu untuk kemakmuran diri sendiri tapi juga orang lain. Kalau ada perusahaan, pengusahanya memberi kerja kepada pegawainya. Kalau perusahaan itu maju, pemilik modal untung, tersenyum, pekerja juga tersenyum, mungkin dapat bonus, puji Tuhan, sama-sama untung, sama-sama senang, sama-sama menang. Kalau bangkrut misalnya, pemilik modal sedih, pekerja juga sedih, masyarakat juga yang terdampak sedih juga, saudara-saudara. Nah, ini kan ada empati, ada korelasi positif di situ, saudara-saudara. Tapi judi enggak, saya menang, saya senang, saya tersenyum, Anda mati terserah. Saya makmur diri sendiri, Anda kolaps, bangkrut, masyarakat juga hancur, saudara-saudara. Nah, kemarin ada seminar saham, saudara. Ya, ada orang tanya, Pak, saham itu judi nggak sih, Pak? Investasi saham, ya. Yang pertama, saudara, kalau investasi saham berdoa dulu, cari perusahaan yang benar, cari perusahaan yang bagus, yang dapat berkembang. Pada saat berkembang, saudara, pemilik modal senang, karyawan senang, investasi juga senang. Dan itu bukan judi karena itu investasi jangka panjang. Bukan win-lose, bukan satu menang, satu kalah. Semua menang, semua senang. Tapi kalau perusahaan itu bangkrut misalnya ya, semua juga akan susah. Pemilik modal susah, pemilik saham susah, pekerjanya juga susah, masyarakatnya juga susah, keluarganya juga susah, saudara. Disitulah kekristenan menunjukkan kebenarannya. Kita berempati dengan sesama manusia. Jadi kalau investasi saham itu bukan judi, saudara. Tapi ada yang berkaitan dengan saham yang namanya judi. Itu namanya binary option. Saudara ada ya? Pernah dengar? Option. Ini cara kerja gini, jam 10 lewat 10, tanggal 10. Indeks saham naik atau turun. Menang atau kalah, taruhan, saudara. Nah, itu judi, saudara. Ya, itu judi yang model-model gitu. Tapi kalau tanam saham, investasi saham itu enggak. Dan kemarin mata kita dibukakan. Ya, dan itu baik dan itu no problem ya. Pembicaranya juga baik sekali ya, dia tidak jualan, dia mau meliterasi bukan jualan ya. Nanti kalau mau tanam saham ke saya ya, wah enggak ada gitu, enggak ada, saudara ya. Tapi bagaimana memelekkan orang, uang nganggur, uang dingin, bukan uang panas, saudara. Uang panas itu biaya untuk biaya itu dipenuhi dulu, untuk asuransi dipenuhi dulu, itu uang lebih. Ada satu lagi, Pak, kalau investasi saham dengan uang pinjaman boleh nggak, Pak? Saya bilang nggak boleh, ya. Investasi itu bukan uang pinjaman. Kalau investasinya gagal gimana? Kan kamu harus bayar. Nggak boleh, itu uang yang memang lebih, saudara. Ya, mau deposito boleh. Mau investasi juga, saham juga boleh. Dan semua itu punya resiko tentunya ya. Ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Tidak pasti semua untung enggak. Semua usaha itu ada resiko-resiko, tapi bisa diukur. Nah, Bapak Ibu sekalian, etika Kristen mengajarkan, ayo kita senang sama-sama, tapi juga mau susah sama-sama. Dan bekerja keras itu penting, saudara. Pembicaranya kemarin, dia mau tanam saham ini, mau investasi saham, dia sungguh bekerja keras. Pertama lihat laporan keuangan, dia datangi perusahaannya, dia tanyai itu pejabat-pejabat sana, karyawan-karyawannya, ini perusahaan gimana nih. Jadi dia tahu informasi dari dalam, karena dia mau kerja keras supaya tidak salah investasinya. Nah, itu kita diajarkan seperti itu. Itulah etika Kristen dalam bekerja. Bukan menjadi orang malas, bukan instan, bukan langsung jadi. Enggak, ayo kita bekerja keras. Sama-sama senang, dan kalau kita makmur, semua makmur, masyarakat juga makmur. Yang ketiga, saudara, judi itu merusak diri. Sama dengan pornografi,
sama dengan obat-obatan adiktif. Sungguh-sungguh itu kecanduan, saudara, dan menjadikan kita orang-orang yang egois, mau menangnya sendiri. Mau menangnya sendiri, tidak mau peduli kepada orang lain. Dan itu efeknya, saudara, keluarga hancur. Ya, masa depan hancur, bukan masa depan cerah, saudara, suram. Apalagi pelayanan hancur. Karena tidak sedikit orang Kristen masuk ke dalam judi, saudara. Karena himpitan dunia ini, di tengah ketidakpastian, saya perlu uang, saya perlu uang. Ya, judi online menawarkan kemudahan, untung cepat, tapi juga bangkrut cepat, saudara. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayo kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan nasihat Tuhan yang terakhir ini, saudara, perhatikan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang engkau butuhkan, Tuhan tahu, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hidup di dalam kerajaan Allah, yaitu hidup setia kepada Raja kita, Yesus Kristus. Hidup yang menyerahkan diri kepada Kristus. Karena di dalam Kristus ada kepastian. Hidupmu terpelihara. Burung pipit dipelihara. Engkau manusia lebih dari burung pipit. Maka engkau pun akan dipelihara. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan tahu kesusahanmu. Tuhan tahu apa yang engkau rindukan. Bapak Ibu sekalian, hidup dalam kerajaan Allah, yaitu hidup sungguh-sungguh mau taat kepada Raja kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu menolong kami untuk setia padamu, berharap padamu. Di dalam nama Yesus, inilah hidup kami. Kami serahkan seutuhnya kepadamu sebagai cinta kami padamu, dan kami boleh juga mencintai sesama. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian silakan berdiri. Kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Terima kasih pada Pendeta Emil yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya kita diteguhkan untuk selalu percaya pada Tuhan. Saatnya kita meresponi kasih dan pemeliharaan Tuhan melalui persembahan perpuluhan dan persembahan syukur. Persembahan yang kita berikan bukan sekedar pemberian materi, melainkan ungkapan iman bahwa Tuhanlah sumber segala berkat dalam hidup kita. Kita belajar percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tidak pernah terbatas. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu
kita mengucap syukur pada Tuhan atas segala berkat-Nya dengan membawa persembahan perpuluhan kita. Sambil kantong persembahan syukur diedarkan, jemaat dapat menyimak warta jemaat untuk minggu ini. Mengundang setiap jemaat hadir dalam persekutuan doa hari Rabu jam 7 malam dengan tema 30 keping perak. Doakanlah sidang sinode GKT yang akan diadakan tanggal 15 sampai 18 Juni dan utusan dari GKT Citra Raya adalah Pendeta Emil, Lose Anton, Lose Hana, Penatua Timotius dan Penatua Johan. Dan berikut adalah jadwal visitasi untuk bulan Juni. Selamat ulang tahun pada Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberikan damai sejahtera selalu. Dan berikut adalah laporan persembahan minggu lalu. Mari kita akan pujikan pujian ini dari awal. Musim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita pujikan sekali lagi. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau percayakan kepada kami. Terimalah persembahan yang kami bawa sebagai ungkapan kasih, syukur dan ketaatan kami kepadamu. Pakailah persembahan ini untuk pekerjaan dan kemuliaan nama-Mu. Ajarlah kami terus hidup sebagai pengelola yang setia atas setiap berkat yang Engkau berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambutan oleh Gembala Sidang. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Atas nama gereja saya menyambut Bapak Ibu semuanya dalam ibadah yang kedua ini. Biarlah segala ibadah kita sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian hari ini ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di tempat ini, bisa angkat tangan sejenak. Sebelah kanan saya ada? Tidak ada? Sebelah kiri saya ada? Pertama kali hadir? Baik, terima kasih atas kesetiaan kita semua dalam beribadah, dan biarlah kita terus semangat
untuk datang menyembah, memuji, memuliakan namanya. Terima kasih kepada grup angklung ya dari GKI Pregolan Bunder. Tuhan menolong, Tuhan memberkati dimanapun melayani, dan kiranya anugerahnya sungguh-sungguh melimpah kepada grup ini. Mereka sungguh ya luar biasa, dari yang muda sampai yang senior ngumpul jadi satu. Wah, ini kerennya, kita berikan aplaus sekali lagi ya. Ya. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada setiap pelayan ibadah hari ini. Tuhan juga menolong dan memberkati. Baik Bapak Ibu sekalian, ada warta jemaat satu saja ya. Silakan tampilkan video. Ini kegiatan seminar investasi. Ya, dihadiri hampir 50 orang. Ya, dihadiri Pak Lojingti dari pendeta dari Kenjeran GKT di sana, juga ada perwakilan sinode, Pak Sabta datang juga, dan mereka bilang wah ini bagus banget, melek literasi keuangan, bagaimana mengelola keuangan dengan baik dan benar sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Jadi sambutannya baik, bahkan mereka kalau bisa ada lagi. Nah itu nanti saya serahkan pada komisi misi untuk episode selanjutnya ya. Bahkan Pak Sabta itu ngomong, kalau bisa sak Surabaya ojo ning Citraland aja, karena ini bagus banget katanya. Wah oke ya, misi ya, mana misi ya, mana Angel Silvi ya, itu coba dipikirkan untuk kedepannya. Dan seminar-seminar yang lain juga itu bagus. Ayo kita sama-sama melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa untuk bangsa kita di tengah situasi yang penuh ketidakpastian ini, supaya Tuhan menolong senantiasa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena Engkau begitu baik pada kami. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, oleh karena itu kami berdoa kepadamu, bersandar berserah kepadamu saja. Berkati jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Yang hidup di dalam kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan hidup, yang dalam pendidikan, yang mencari pekerjaan, yang berbisnis, berusaha. Kau tahu di tengah situasi sulit ini, banyak perang, harga-harga naik, tapi biarlah Tuhan menolong kami semua. Berkati segenap hamba Tuhan, penatua, Tuhan tolong mereka juga dalam melayani, aktivis. Berkati mereka juga di tengah-tengah kesulitan hidup, tetap Tuhan pakai, tetap setia melayani Bapak. Terima kasih Bapak. Kami terus juga berdoa untuk para pemimpin bangsa ini. Tuhan tolong, di tengah kurs yang naik, banyak ketidakpuasan, Tuhan berkati supaya keamanan tetap terjaga, keamanan tetap baik, dan justru melalui kesusahan ini kami tetap bersatu, kami tetap maju melangkah untuk melewati semua ketidakpastian ini. Oleh karena itu ya Bapak, berkati para pemimpin kami dengan hikmat dari Tuhan. Mereka memerintah dengan takut akan Tuhan. Sungguh-sungguh mereka peduli dengan rakyatnya, bukan cuma peduli dengan diri sendiri. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Pak Presiden dan segenap jajarannya, dan juga kota Surabaya ini, berkati Pak Wali Kota dan segenap jajarannya. Tuhan berkati juga supaya situasi aman, kondusif di tengah-tengah kota Surabaya ini. Berkati gereja-gereja Tuhan, supaya juga terus memanjatkan syafaat, doa-doa kepada Tuhan untuk para pemimpin, untuk para pemerintah, untuk kesejahteraan negeri ini. Dan gereja sungguh-sungguh terlibat di dalamnya. Karena kami mau bekerja dengan baik, studi dengan baik, melayani dengan baik, menjadi berkat bagi orang lain juga. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian.
bersama-sama akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saya undang penetua yang bertugas untuk maju ke depan membuka meja perjamuan kudus. Ada 3 makna perjamuan kudus. Yang pertama, Tuhan Yesus sudah datang. Dia melayani kita, bahkan melayani sampai mati, mencucurkan darah untuk menghapus dosa-dosa kita. Makna yang kedua, bahwa orang-orang beriman di seluruh dunia sungguh-sungguh disatukan oleh kasih Kristus dimanapun kita berada. Makna yang ketiga, kita selalu diingatkan saat kita makan roti dan minum anggur ini, bahwa Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya, menjemput kita untuk membawa kita ke dalam hadirat Bapa. Ada persekutuan yang indah di sana. Oleh karena itu, persiapkan dirimu senantiasa, karena kedatangan Tuhan Yesus tidak ada yang tahu. Dia datang bagaikan pencuri. Tapi kalau kita siap sedia, kapanpun Yesus datang, kita tidak takut, kita selalu mawas diri dan selalu untuk mau menyambut Dia dengan kekudusan, dengan kesetiaan, dengan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Sebelum ambil roti dan anggur ini, hendaklah kita memeriksa diri masing-masing. Minta Tuhan, Tuhan, aku manusia berdosa, ampuni dosaku, layakkan diriku. Jika kita sudah diampuni, ampunilah juga orang yang bersalah kepadamu. Karena firman Tuhan dengan jelas berkata, jika seseorang tidak bisa mengampuni orang yang bersalah kepadanya, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni dia. Oleh karena itu ya, jemaat sekalian, ampunilah orang bersalah padamu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, suamimu, teman sepelayananmu, teman sekerjamu, supaya kita sungguh layak di hadapannya. Selain itu, yang berhak mengambil roti dan anggur ini adalah orang yang sudah dibaptis, yang sudah mengaku percaya imannya secara pribadi. Orang yang sudah disidi, dulu waktu anak-anak dibaptis, tapi sudah besar dia juga mengaku imannya secara pribadi. Baik anggota di sini maupun anggota gereja-gereja sahabat. Oleh karena itu, saya nyatakan sakramen perjamuan kudus ini bersifat terbuka. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah sungguh kami layak di hadapan-Mu, dan kami boleh ambil roti dan anggur ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum Yesus disalibkan, Dia mengambil roti, memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang tercabik-cabik demi engkau. Lalu Dia mengangkat cawan. Inilah darahku, darah penghapus dosa. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sudah siap untuk mengikuti perjamuan kudus? Saya mohon bisa berdiri. Dan kita akan menyanyikan di Bukit Golgota. Di Bukit Golgota
kita mengangkat roti ini. Yesus berkata, inilah tubuhku yang tercabik-cabik untukmu. Aku melakukannya supaya engkau bisa diselamatkan. Makanlah dengan penuh iman dan ucapan syukur. Lalu Yesus mengangkat cawan. Inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, darah penghapus dosa umat manusia. Barang siapa percaya kepada Tuhan Yesus, dia akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Minumlah dengan penuh iman dan ucapan syukur. Bapa yang di surga, terima kasih. Biarlah kami selalu mengingat pengorbanan-Mu, dan kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi murid-murid-Mu, menjadi umat yang sungguh-sungguh menjaga hidup dalam kekudusan dan hidup benar di dalam kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan bertugas akan menutup meja perjamuan. Kita akan menyanyikan Maka Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, doksologi. Dan beritakanlah berita Injil, berita sukacita, dan jauhilah perjudian, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, sumber berkat, sumber damai sejahtera, sumber keselamatan, mencurahkan, membukakan tingkap-tingkap langit dalam kehidupanmu, sehingga sungguh engkau mengalami Tuhan dan selalu mengucap syukur, dan cinta kasih dari anak yang tunggal itu Yesus Kristus selalu besertamu. Dan biarlah Allah Roh Kudus menghiburmu, menguatkanmu, dan meneguhkan imanmu dari sekarang sampai Maranatha,
sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin.